Halo guys, Halo, akhirnya pulang sekolah juga. Iya, gimana tadi sekolahnya? Lumayan capek nih. sedikit capek tapi seru. Wih, seru kenapa tuh? Maba sejarah Indonesia tadi aku belajar tentang sistem kepartaian pada masa demokrasi liberal atau parlemen tahun 1950 sampai dengan 1959. Ih, aku juga bahas itu di sekolah. Loh, aku belum belajar itu. Memangnya itu apa? Jadi sistem kepartaian di Indonesia pada era demokrasi liberal itu sistem multipartai. Dijelaskan juga, partai politik itu adalah satu kelompok terorganisir yang anggotanya punya orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Oh, kalau tujuannya apa? Nah, tujuannya itu untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya ini erat kaitannya dengan kekuasaan. Wah, masih belum paham nih aku. Mereka ngapain aja? Jadi saat pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia perlu adanya lembaga parlemen, fungsinya sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945. Nah, DPR dan MPR membutuhkan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik. Nah iya, pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno juga mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal, tapi tidak bisa diwujudkan. Terus, setelah itu gimana? Nah, muncul lagi pada tanggal 3 November 1945 saat pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah dan berhasil membentuk partai-partai politik baru. Kayaknya banyak ya partainya. Apa aja itu? Ada 10 partai deh kayaknya. Iya nggak? Pada saat itu ada masalah-masalah nggak sih? Ada, menurut Muhammad Hatta kan tujuannya mempermudah dalam mengukur kekuatan, perjuangan, dan meminta tanggung jawab kepada pemimpin barisan perjuangan ya. Padahal mah kenyataannya enggak. Maksudnya gimana ya? Iya nih, maksudnya gimana ya? Kenyataannya, partai-partai ini cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional, saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Kok gitu ya? Tapi buat di zaman sekarang juga nggak kaget ya kalau seperti itu. Iya, mereka yang tidak memiliki jabatan atau peranan penting sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Karena itu menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet, sehingga programnya tidak bisa berjalan semestinya. Lalu, akhirnya bagaimana? Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Makasih loh ya ini, udah ngejelasin. Loh guys, aku ketinggalan ya? Papale.